Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Cynthia Marliani dengan NPM 202151149. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Siliwangi. Video kali ini kita akan membuat video pembelajaran mengenai materi bangun ruang Prisma. Video pembelajaran ini merupakan salah satu tugas proyek dari ujian akhir semester pada mata kuliah multimedia pembelajaran yang diampu oleh Bapak Depi Ardian Nugraha SPD MPD. Nah, di video pembelajaran kali ini kita menggunakan penerapan dari prinsip-prinsip website ajar dan video pembelajaran. Yuk kita simak bersama-sama. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai salah satu bangun ruang yang dipelajari di tingkat SMP atau MTS, khususnya di kelas 8 pada semester kedua, yaitu bangun ruang sisi datar, yang dinamakan sebagai Prisma. Nah, di sini kita akan membahas beberapa submateri atau ada beberapa hal yang akan kita bahas yang berkaitan dengan bangun ruang Prisma. Di antaranya yaitu yang pertama ada pengertian apa itu prisma, kemudian ada jenis-jenis dari prisma, nama-nama dari prisma, dan ada yang disebut sebagai sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun ruang prisma. Dan yang selanjutnya itu ada rumus yang bisa kita cari yang berkaitan dengan prisma, serta ada contoh soal dan soal latihan yang nanti bisa kalian kerjakan secara mandiri. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian dari prisma. Di sini kita tahu bahwa prisma itu merupakan suatu bangun ruang ya. Tadi kan udah judulnya nih, salah satu bangun ruang sisi datar. Nah, prisma ini sudah jelas berarti bahwa prisma ini merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai sisi datar ya. Nah, di sini saya mempunyai ini sebuah prisma ya, sebenarnya ini sebuah prisma. Nah, hanya saja ini bentuknya itu kalau kita misalkan nih bentuknya itu dibalik ya, atau kita lihat ini tuh menunjukkan bagian atasnya, nah di bagian ininya. Dan ini menunjukkan bagian bawahnya. Nah, bagian bawah yang ini disebut sebagai bidang alas. Nah, ini ya, yang alas yang di bawahnya gitu. Itu disebut sebagai bidang alas. Dan yang bagian atasnya ini disebut sebagai bidang atas. Nah, suatu prisma itu, karena kita belajar mengenai prisma ya, suatu bangun ruang yang mempunyai sisi yang tegak lurus dan mempunyai bidang alas dan bidang atasnya itu sebangun atau kongruen. Jadi bentuk dan ukurannya itu harus sama. Jadi apa itu prisma? Ingat ya, prisma itu merupakan suatu bangun ruang sisi datar yang dimana bidang alas dan bidang atasnya itu kongruen. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut sebagai jenis-jenis dari prisma. Jenis-jenis dari prisma. Nah, di sini saya mempunyai beberapa bangun ruang nih. Ada beberapa bangun ruang. Ada 3 buah bangun ruang ya. Yang pertama itu ada bangun ruang yang mempunyai alas dan atas. Tadi kan kita tahu nih pengertian dari prisma itu yang mempunyai alas dan atas yang kongruen ya, yang sama bentuknya. Tetapi karena tadi di contoh sebelumnya saya buat bangun ruang sisi prismanya ini mempunyai, lihat alasnya ini berbentuk apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti alasnya dan atasnya ini berbentuk segi 6 ya. Nah, di sini kan tadi kita lihat kalau dari jenis-jenis prisma yang ada, yang pertama lihat alas dan atasnya itu berbentuk segitiga ya, berbentuk segitiga. Karena bentuknya segitiga, maka prisma ini dinamakan prisma segitiga. Kita lihat bangun ruang yang kedua. Ini ada berapa sisinya? Atau berbentuk apa? Berbentuk segi 4 ya. Berbentuk segi 4. Sehingga ini dinamakan sebagai prisma segi 4. Sekarang kalau yang ini berbentuk apa nih? Sisinya ada berapa? Sisinya ada 5 ya. Kalau sisinya ada 5, karena alas dan atapnya sama, ini berarti udah jelas ini adalah prisma ya. Ini dinamakan sebagai prisma segi 5. Nah sekarang, karena tadi kan
waktu ada alas yang berbentuk segitiga. Segitiga berarti mempunyai sisi 3 ya. Terus segi 4 mempunyai sisi 4. Dan segi 5 tadi, segi 5 mempunyai sisi 5. Makanya disebut sebagai prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi 5. Berarti di sini penamaan untuk prisma ini bisa kita sebut juga sebagai prisma segi N. N ini apa? N ini merupakan banyaknya sisi pada alas. Jadi alasnya berbentuk N gitu. Tadi kan kayak alasnya berbentuk segitiga, berarti prisma segi 3. Alasnya berbentuk segi 4, berarti prisma segi 4. Nah, misal di sini ada bangun ruang lagi nih. Ini sisinya ada berapa? Ini mirip seperti bangun ruang yang ada di pengertian tadi ya. Berarti sisinya ada berapa? Kita lihat di alas sama atasnya. Atasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 sisi di bagian atasnya ini, berarti prisma ini dinamakan sebagai prisma segi 6. Nah, sekarang lihat yang ini. Ada berapa sisi atas atau alasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sisi, berarti dinamakan sebagai prisma segi 10, begitu. Jadi N-nya itu ingat, banyaknya sisi pada alas atau atap prisma. Karena alas dan atap prisma itu akan kongruen. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari prisma. Sifat prisma yang pertama, bentuk alas dan atap yang kongruen. Ini sesuai dengan pengertian prisma yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi ingat, bagian alas dan atasnya itu atau atapnya ini harus kongruen. Jadi bentuk dan ukurannya itu harus sama. Ini hanya beda aja. Kalau yang ini ngadepnya ke sana ya, kalau lagi ngadepnya ke sini. Tetapi bentuk prisma segi 5 yang ini dengan yang ini itu sama. Ini bagian alasnya dan ini bagian atapnya atau bagian atasnya. Sifat-sifat prisma yang kedua, selimut berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Selimut itu yang seperti apa? Lihat ini nih. Ini kan ada bagian sisinya ya. Bagian sisinya dari prisma. Ini kan tadi ada atap atau atas, ini bagian alas. Nah, yang mengelilinginya ini, setiap sisi-sisinya ini sisi-sisi ini, itu disebut sebagai selimut dari prisma. Dimana jika kita buka atau kita buat jaring-jaring dari prisma segi 6 ini, nanti si selimutnya itu akan berbentuk persegi panjang atau berbentuk jajar genjang. Jadi tidak mungkin sebuah prisma mempunyai selimut yang berbentuk segitiga. Pasti berbentuk segi panjang atau jajar genjang. Nah, untuk sifat prisma yang ketiga, yaitu prisma umumnya memiliki rusuk yang tegak, namun ada juga yang tidak tegak. Untuk rusuk yang tegak, kita lihat prisma segitiga berikut. Ini udah jelas ya, rusuknya itu tegak, sehingga tadi sesuai dengan, kalau kita sesuaikan dengan sifat prisma yang sebelumnya, mengenai selimut prisma, berarti selimut prisma segitiga ini akan berbentuk persegi panjang. Ada yang tidak tegak katanya. Nah, yang seperti ini tidak tegak ya. Berarti ada kemungkinan kalau nanti selimut prisma ini akan berbentuk jajar genjang. Ingat, kalau prisma itu kalau tidak berbentuk selimutnya kalau tidak berbentuk selimut persegi panjang, maka akan berbentuk jajar genjang. Kalau selimutnya berbentuk jajar genjang, berarti rusuknya juga kemungkinan tidak tegak ya, termasuknya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Diagonal bidang pada sisi yang sama itu akan memiliki ukuran yang sama. Nah, lihat, diagonal bidang pada sisi yang sama. Ini berdiagonal ya, berpotongan berarti dari sisi yang sama. Lihat, dari sisi ini ke sisi ini, ataupun dari sisi ini ke sisi ini. Dari sisi ini ke sisi ini. Nah, ini nih, hasil diagonal atau diagonal bidangnya ini tuh mempunyai ukuran yang sama. Karena memiliki sisi yang sama dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Jadi pokoknya kalau ada diagonal bidang pada sisi yang sama ini pasti memiliki ukuran yang sama gitu. Kecuali kalau dari tengah ini nih, kan susah ya kalau diagonal dari pertengahan ini ke bawah, berarti nanti baru ukurannya berbeda. Ini kan dari atas, dari ujung atas ke ujung bawah nih, yang berpotongan langsung ya. Itu pasti ukuran diagonalnya sama, begitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya,
ada rumus dari prisma. Dari prisma ini kita bisa mendapatkan apa saja sih? Nah, di sini saya udah punya sebuah prisma segi 6 ya. Ada bagian atap, yang warna pink ini bagian atap, seperti yang kita tahu tadi. Dan yang bagian bawahnya ini adalah alas prisma, dan yang mengelilinginya disebut sebagai selimut prisma, serta tinggi dari prisma. Ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui untuk bisa mencari rumus dari prisma. Untuk rumus-rumus dari prisma, yang pertama kita bisa mencari apa saja? Bisa mencari luas permukaan. Luas permukaan itu berarti seluruh bagian yang menutupi prisma ini. Berarti kita harus cari luas atapnya, luas alasnya, dan luas dari selimutnya. Ingat ya, luas alas dan luas atap. Karena ini prisma segi 6, luas alas dan luas atapnya sama ya. Berarti untuk rumusnya ini kita juga bisa menulisnya luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas. Atau 2 kali luas atap ditambah luas selimut. Karena ini berbentuk segi 6, gimana nih cara menghitungnya? Ini kita bisa menggunakan kreativitas masing-masing sih sebenarnya. Di sini misal saya potong ya, ini bisa dibagi menjadi 2 dan menjadi ada 2 buah trapesium. Berarti kita bisa menggunakan luas 2 buah trapesium gitu. Nanti jangan lupa dikali 2 karena ada alas, ada atap ya. Baru nanti kita cari luas dari selimutnya. Gimana cara nyari luas dari selimutnya? Ingat, kalau prisma itu tadi pasti mempunyai selimut berbentuk persegi panjang atau berbentuk jejar genjang. Kalau berbentuk jejar genjang berarti untuk mencari selimutnya kita gunakan rumus jejar genjang. Tapi jika berbentuk persegi panjang berarti kita menggunakan rumus dari luas persegi panjang. Yang selanjutnya ada rumus untuk mencari volume prisma. Volume prisma itu berarti bagian isinya ya, kepadatan di dalam prisma ini. Nah, untuk mencarinya itu menggunakan rumus luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Berarti kita cari dulu luas alasnya berapa dikali tinggi dari prisma ini. Nah, yang ketiga, untuk mencari banyak rusuk. Sebenarnya untuk mencari banyak rusuk kita bisa saja menghitung satu-satu. Berarti 1 nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Kalau kita hitung satu-satu. Sekarang kita coba pakai rumus 3 dikali N. Ini prisma segi berapa tadi? Prisma segi 6 ya, sisinya ada 6. Berarti 3 dikali 6 hasilnya 18. Hasilnya sama ya, seperti ketika kita mencoba untuk menghitung secara manual gitu. Jadi lebih baik kita bisa menggunakan rumus yang lebih cepat gitu. Nah, di sini ada banyak sisi. Tadi segi 6 berarti N-nya berapa? 6. 6 ditambah 2. Hasilnya 8. Berarti prisma segi 6 ini mempunyai 8 sisi. Dan yang terakhir adalah banyak titik sudut. Rumus untuk mencari banyak titik sudut ini 2 dikali N, berarti 2 dikali N, N-nya 6, 2 dikali 6 hasilnya 12 titik sudut. Pada prisma segi 6 ini mempunyai berapa titik sudut? Mempunyai 12 titik sudut. Nah, kita udah sampai ke rumus prisma, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, nah di sini diberikan soal, Navien memasukkan air jus pada gelas berbentuk prisma segi 4 yang mempunyai tinggi 7 cm dengan panjang sisi alasnya 4 cm. Berapa banyak air jus yang bisa ditampung oleh satu gelas tersebut? Yang bisa ditampung, kalau banyak air jus yang bisa ditampung oleh satu gelas, berarti prisma ini prisma berbentuk segi 4 ya. Nah, si gelas ini adalah prisma yang akan kita cari. Nah, misalkan ini ada animasi dari air jusnya ya, dimasukin ke dalam sebuah gelas berbentuk apa katanya? Prisma segi 4 yang mempunyai tinggi gelasnya 7 cm dengan panjang sisi alasnya 4 cm. Karena ini disebut sebagai prisma segi 4, berarti persegi ya, kita anggap setiap sisinya itu mempunyai 4 cm. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahuinya di sini. Tinggi prisma ya,
berbentuk prisma segi 4 yang mempunyai tinggi 7 cm. Kemudian panjang sisi alasnya 4 cm. Yang ditanyakan, banyak air jus yang bisa ditampung. Kalau banyak air jus berarti kepadatan yang ada di dalam prisma itu kan, isi prismanya. Berarti itu adalah volume dari prisma. Ingat tadi bagian rumus prisma, untuk mencari volume prisma itu berarti kita cari dulu yang pertama, luas alasnya. Karena ini berbentuk prisma segi 4 dan sisi alasnya itu 4 cm, berarti luas alasnya kita cari dulu. Luas alasnya itu, alasnya berbentuk persegi. Luas persegi adalah sisi dikali sisi, berarti 4 dikali 4 hasilnya 16 cm kuadrat. Nah, yang selanjutnya kita cari volume. Volume dari prisma itu tadi luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya kita udah tahu berapa? 16 cm. Tinggi prismanya 7, berarti 16 dikali 7 hasilnya 112 cm kubik. Berarti berapa banyak air jus yang bisa ditampung oleh satu gelas tersebut? Banyaknya air yang bisa ditampung dalam satu gelas tersebut adalah 112 cm kubik. Oke. Nah, yang selanjutnya ada untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada sebuah tenda pramuka berbentuk prisma tegak segitiga yang mempunyai panjang tenda 4 cm dan lebar 2,5 cm. Jika volume tenda adalah 10 meter kubik, maka tentukan tinggi tenda tersebut. Kita kan biasanya menemukan alas itu di bagian bawah ya. Tetapi ini kalau berbentuk tenda, ya tenda yang berbentuk prisma tegak segitiga. Lihat yang berbentuk segitiganya itu kan bagian pintunya ya, bagian depan sama bagian belakang. Berarti ini kalau kita misalkan dalam bentuk prisma, jadi si prismanya itu kita tidurkan gitu. Sehingga bagian alasnya itu jadi di samping, bagian alas dan bagian atasnya itu jadi di samping. Berarti panjang tinggi dari tinggi tenda ini berarti ini yang dicarinya ya, tinggi tenda berarti tinggi dari luas alasnya gitu. Sedangkan ini kan udah panjang tenda 4 meter, berarti panjang tenda dari sini ke sini. Atau panjang tenda ini bisa kita tulis sebagai tinggi prisma. Panjang tenda ini sebagai tinggi prisma berapa? 4 meter katanya. Kemudian ada lebar tenda alas segitiga atau alas atau atap prisma ya. Berarti bisa yang depan atau yang belakang karena prisma itu kan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama ya, yang kongruen. Berarti kita ambil salah satu aja. Lebar tenda ini merupakan alas segitiganya. Nah, bagian ininya. Alasnya berapa? 2,5 meter. Jika volume tenda tersebut adalah 10 meter kubik, nah di sini berarti apa yang volume tenda ini? Volume prisma. Volume prisma segitiga ini adalah 10 meter pangkat 3. Yang ditanyakan, tinggi tenda berarti tinggi segitiga dari alas atau atap prisma segitiga. Jadi tinggi ini nih, tinggi tendanya. Ini yang akan kita cari. Untuk menjawabnya, kita cari dulu luas alas. Luas alas, alasnya tadi berbentuk segitiga ya. Rumus luas dari segitiga itu setengah alas dikali tinggi. Berarti setengah alasnya berapa tadi? 2,5 dikali tinggi. Kenapa ini tingginya kita tulis sebagai T? Karena kita misalkan ya, ini kan T ini yang akan kita cari. Berarti luas alasnya adalah 1,25 T. T-nya ini adalah tinggi dari si tendanya ya, yang akan kita cari. Kemudian rumus dari volume. Rumus dari volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tadi 1,25 T dan tingginya tadi tinggi prisma 4 meter ya, dan volumenya 10. Nah, di sini tinggal kita operasikan, berarti 10 kedua ruas dibagi 4, jadi 1,25 T sama dengan 10 per 4, dan T itu akan sama dengan 10 per 4, 2,5 dibagi 1,25. Hasilnya adalah 2. Sehingga di sini kita tahu bahwa tinggi tenda tersebut adalah 2 meter. Nah, tinggi tenda ini 2 meter, tinggi prisma atau panjang tendanya 4 meter,
volume keseluruhannya 10 meter kubik dan lebar alasnya ini 2,5 meter. Nah, ini untuk mencari tinggi dari tenda ya. Berarti kita tinggal mengoperasikannya saja, asal kita paham bagaimana cara mengerjakan atau memasukkan setiap rumus untuk luas alas dan prismanya harus sesuai ya, agar nanti kita bisa mendapatkan sesuai dengan pertanyaan atau apa yang diinginkan dari soal tersebut. Selanjutnya ada latihan soal. Nah, di sini saya membuat beberapa latihan soal ya. Ada yang pertama, ini soal untuk menentukan volume dari prisma. Yang kedua, ada soal untuk menentukan luas permukaan. Ada untuk menentukan banyak rusuk, dan ada soal untuk menentukan banyak sisi serta banyak titik sudut. Di sini kalian bisa belajar untuk mengerjakan soal latihan ini dan bisa mendiskusikannya juga di kolom komentar atau bisa menghubungi saya secara langsung ya. Kita bisa membahas soal-soal ini. Misal kalian ingin tahu lebih dalam mengenai rumus untuk mencari luas permukaan atau untuk mencari volume, kalian bisa mengerjakan latihan soal ini sesuai dengan apa yang ingin kalian dalami lebih dulu gitu. Nah, yang terakhir di sini ada beberapa referensi yang bisa kalian cek juga. Nanti akan saya tulis juga di deskripsi video di bawah ya. Kalau kalian berkenan, mungkin nanti kalian bisa melihatnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!